warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi di my YouTube channel Milinda Agustiana. Nah, teman-teman semua, pada kali ini saya akan membahas salah satu komoditas, yaitu komoditas tembakau. Nah, komoditas tembakau kali ini bagaimana sih di tengah pandemi COVID-19 ini? Apakah permintaannya justru turun atau bahkan naik? Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga untuk komennya di YouTube channel saya sehingga nantinya kita bisa berdiskusi bersama. Nah, ini dia terkait pembahasan dari komoditas tembakau. Apa saja sih yang nantinya akan dibahas? Yang pertama yaitu data permintaan dan produksi, kemudian potensi produksi dan pasar di tengah pandemi COVID-19, kemudian kebijakan pemerintah dan strategi yang digunakan. Pertama, kita di sini akan menjelaskan bagaimana sih data permintaan dan produksi tembakau di tengah pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan data yang dihimpun oleh APTI, yaitu dari 15 provinsi yang tercatat seluas lahan yaitu mencapai 245.000 hektar pada tahun 2018. Produksi tembakau tahun lalu mencapai 220 ton. Sementara untuk tahun ini diperkirakan hanya 180.000 ton sampai 200.000 ton. Hal ini terjadi karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Namun untuk permintaan pada tembakau ini yaitu berdasarkan ITIJ, yaitu permintaannya pun semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan 20% sampai 25% dibandingkan kondisi normal, yaitu mengalami kenaikan sebesar 5%. Kemudian potensi komoditas padi. Nah, pada tahun per tahunnya di Indonesia perkebunan di seluruh daerah hanya mampu mensuplai 330.000 ton tembakau. Nah, sementara produksi sekarang masih 200.000 ton. Otomatis masih ada defisit sekitar 130.000 ton. Dan untuk memenuhi hal tersebut dilakukan impor. Dengan demikian, peluang untuk berkebun tembakau cukup besar. Nah, dari hal tersebut, ketika 130 ton itu berkurang, itu diambil berdasarkan impor dari luar, kemudian ada sebagian lahan di Indonesia yaitu non-musim sebesar 22.000 hektar. Sehingga lahan non-musim tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengurangi defisit. Kemudian apa aja sih kebijakan dari pemerintah terkait hal ini? Yaitu dengan mempertegas beberapa aparat TNI, Polri, PPATK, dan penegak lainnya untuk mengontrol peredaran rokok ilegal. Di maraknya pandemi COVID-19 ini terdapat beberapa salah satu industri rokok di mana hal tersebut masih belum memiliki surat izin dalam rokok. Kemudian strategi pertanian dalam menghadapi COVID-19. Pertama, strategi yang dilakukan yaitu strategi intensifikasi lahan, di mana di sini kita difokuskan untuk memanfaatkan lahan garapan secara efektif melalui penambahan input produksi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi tembakau. Nah, dengan strategi ini juga ditekankan dengan penggunaan teknologi yang modern. Dengan adanya bantuan-bantuan dari kelompok tani atau pemerintah terkait pertanian, sehingga bantuan tersebut bisa menunjang efektifnya produksi. Kemudian yang kedua yaitu dengan strategi efisiensi, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin. Bentuk efisiensi ini yaitu dari segi modal dalam pembelian pupuk. Nah, biasanya di dalam kelompok tani itu terdapat beberapa bantuan sehingga dengan adanya bantuan tersebut bisa mereka salurkan dalam membeli sebuah pupuk atau dengan adanya beberapa bantuan-bantuan lain seperti obat-obatan yang nantinya bisa meningkatkan pertumbuhan dari produksi tembakau. Nah, itu dia sedikit informasi terkait komoditas tembakau. Buat teman-teman, untuk saat ini di tengah pandemi COVID-19, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan stay at home. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.